Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat namun kolbu, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dialah yang menciptakan langit yang tinggi tanpa tiang, membentangkan bumi sebagai tempat kehidupan, menurunkan hujan dari langit, lalu dengan air itu Allah menumbuhkan berbagai pepohonan, tanaman, buah-buahan dan aneka tumbuhan yang menjadi rezeki bagi seluruh makhluk. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, suri teladan terbaik yang mengajarkan kepada kita bahwa setiap ciptaan Allah adalah pelajaran bagi orang-orang yang mau berpikir dan mengambil hikmah. Sahabatku, pernahkah engkau berhenti sejenak di bawah rindangnya sebuah pohon, merasakan angin yang berembus lembut, mendengar suara dedaunan yang bergesekan, melihat sinar matahari menembus sela-sela ranting, lalu tanpa disadari hatimu menjadi lebih tenang, seolah seluruh beban kehidupan terasa sedikit lebih ringan. Mengapa demikian? Karena Allah menjadikan alam sebagai salah satu tanda kebesarannya, dan pepohonan adalah salah satu makhluk Allah yang diam, tetapi mengajarkan begitu banyak pelajaran kehidupan. Sahabat namun kolbu, pohon tidak pernah berbicara, namun keberadaannya menghadirkan manfaat. Ia memberi keteduhan, menghasilkan oksigen, menguatkan tanah dengan akarnya, memberikan buah, menjadi tempat berteduh bagi manusia dan hewan. Bahkan setelah tumbang pun, kayunya masih dapat dimanfaatkan. Betapa indah pelajaran ini. Tema kita hari ini bukanlah menganggap pohon sebagai pembawa pertanda gaib, melainkan merenungkan hikmah yang Allah titipkan melalui pepohonan. Ketika seorang hamba mulai meneladani sifat-sifat baik yang Allah perlihatkan melalui ciptaannya, seperti kesabaran, manfaat, keteguhan, dan keikhlasan, ia sedang menempuh jalan menuju kehidupan yang lebih berkah. Mari kita bersama merenungkan 10 pelajaran dari pepohonan yang dapat menguatkan hati, memperbaiki akhlak, dan mengingatkan kita bahwa keberkahan hidup seringkali dimulai dari perubahan kecil dalam diri kita. Semoga Allah membuka hati kita untuk mengambil hikmah, dan semoga setiap renungan hari ini menjadi sebab bertambahnya iman dan rasa syukur kepadanya. Yang pertama, pepohonan mengajarkan bahwa rezeki yang penuh berkah berawal dari akar iman yang kuat. Sahabat namun kolbu, cobalah perhatikan sebuah pohon besar. Apa yang pertama kali kita kagumi? Batangnya yang kokoh, daunnya yang rimbun, buahnya yang lebat. Namun semua itu tidak akan pernah ada tanpa akar yang kuat. Akar tidak terlihat, tersembunyi di dalam tanah, tidak dipuji, tidak diperhatikan, tetapi justru akar itulah yang menopang seluruh kehidupan pohon. Sahabatku, begitu pula kehidupan seorang mukmin. Orang lain mungkin hanya melihat keberhasilannya, melihat usahanya berkembang, melihat keluarganya harmonis, melihat wajahnya yang tenang. Namun mereka tidak melihat akar kehidupan itu, yaitu iman, salat yang dijaga, doa yang tidak pernah putus, istighfar yang selalu diulang, sedekah yang dilakukan secara diam-diam, tangisan di sepertiga malam. Semua itu adalah akar yang menguatkan kehidupan. Ketika akar iman kuat, seseorang tidak mudah tumbang oleh ujian. Ia tetap bersyukur ketika lapang, tetap sabar ketika sempit, tetap jujur ketika banyak godaan, tetap berharap kepada Allah ketika manusia tidak mampu menolongnya. Sahabat namun kolbu, jika akhir-akhir ini Allah membuatmu lebih menjaga sholat, lebih mencintai Al-Quran, lebih sering berzikir, lebih rajin beristighfar, maka bersyukurlah, karena Allah sedang menguatkan akar kehidupanmu. Dan pohon yang akarnya kuat akan mampu bertahan menghadapi badai yang paling besar.
Yang kedua, pohon mengajarkan bahwa orang yang bermanfaat akan selalu dicintai. Sahabat namun kolbu. Mengapa manusia senang berada di bawah pohon? Karena pohon memberi manfaat. Ia tidak memilih siapa yang berteduh, orang kaya maupun miskin, anak kecil maupun orang tua. Semuanya mendapatkan kesejukan yang sama. Pohon tidak pernah bertanya, siapa yang pantas menerima keteduhanku? Ia hanya terus memberi, karena begitulah Allah menciptakannya. Sahabatku, bukankah ini pelajaran yang sangat indah? Sebagai seorang mukmin, kita juga diajarkan untuk menjadi pribadi yang membawa manfaat melalui ilmu, melalui tenaga, melalui doa, melalui senyuman, melalui perhatian, melalui bantuan sekecil apapun. Tidak semua manfaat harus berupa harta. Kadang, mendengarkan keluh kesah seseorang dengan tulus sudah menjadi sedekah. Menghibur hati yang sedang sedih adalah amal. Mengajarkan satu ilmu yang baik adalah pahala yang terus mengalir. Sahabat namun kolbu, seringkali kita merasa belum mampu melakukan hal-hal besar. Padahal, Allah tidak selalu meminta kita melakukan sesuatu yang besar. Allah hanya meminta kita melakukan kebaikan dengan ikhlas. Sedikit demi sedikit, terus menerus. Jika akhir-akhir ini engkau lebih ringan membantu orang lain, lebih mudah tersenyum, lebih senang mendoakan daripada menghakimi, lebih ingin menjadi jalan kemudahan bagi sesama, maka bersyukurlah. Karena hati yang senang memberi manfaat adalah hati yang sedang Allah hiasi dengan akhlak yang mulia. Dan orang yang hidupnya bermanfaat akan selalu meninggalkan jejak kebaikan bahkan setelah dirinya tiada. Sahabat namun kolbu. Pepohonan mengajarkan bahwa kehidupan yang kokoh dimulai dari akar yang kuat. Dan kehidupan yang indah adalah kehidupan yang memberi manfaat bagi banyak orang. Semoga Allah menjadikan kita seperti pohon yang akarnya menghunjam dalam keimanan, batangnya kokoh dalam istiqomah, rantingnya menaungi dengan kasih sayang, dan buahnya menjadi manfaat bagi siapapun yang Allah pertemukan dengan kita. Sahabat namun kolbu, semakin lama kita memperhatikan pepohonan, semakin kita menyadari bahwa Allah sedang mengajarkan begitu banyak nilai kehidupan melalui makhluk yang tampak diam. Pohon tidak pernah mengeluh karena panas, tidak pernah berhenti tumbuh hanya karena musim berganti. Ia tetap berdiri, tetap memberi manfaat, tetap menjalankan tugas yang Allah tetapkan baginya. Begitu pula seorang mukmin. Semakin dekat kepada Allah, semakin ia belajar untuk tetap istiqomah dalam keadaan apapun. Mari kita lanjutkan renungan kita. Yang ketiga, pohon mengajarkan bahwa pertumbuhan membutuhkan kesabaran yang panjang. Sahabat namun kolbu, tidak ada pohon besar yang tumbuh dalam satu malam. Semuanya berawal dari benih yang kecil. Kemudian Allah menumbuhkan akar, lalu batang, ranting, daun, dan akhirnya buah. Semua berlangsung perlahan, setahap demi setahap, tidak tergesa-gesa, karena Allah telah menetapkan sunatullah bahwa pertumbuhan membutuhkan waktu. Sahabatku, begitulah kehidupan kita. Seringkali kita ingin doa segera dikabulkan, ingin usaha langsung berhasil, ingin rezeki segera melimpah. Namun Allah sedang mengajarkan bahwa keberkahan tidak dibangun dengan tergesa-gesa. Ia dibangun dengan kesabaran, dengan istiqomah, dengan kejujuran, dengan doa yang terus dipanjatkan, dengan ikhtiar yang tidak pernah berhenti. Lihatlah seorang petani. Ia tidak marah ketika benih yang baru ditanam belum menghasilkan buah. Ia memahami bahwa setiap proses memiliki waktunya. Ia tetap menyiram, tetap merawat, tetap menjaga, karena ia yakin akan tiba saat panen dengan izin Allah. Sahabat namun kolbu, jika hari ini engkau masih berjuang, masih menunggu hasil dari usaha yang telah lama dilakukan, jangan putus asa. Boleh jadi Allah sedang menguatkan akar kesabaranmu karena rezeki yang datang setelah proses panjang seringkali lebih dijaga,
lebih disyukuri, dan lebih membawa keberkahan. Yang keempat, pohon tetap berdiri tegak saat diterpa angin, mengajarkan keteguhan dalam menghadapi ujian. Sahabat namun kolbu. Setiap pohon pasti pernah diterpa angin. Kadang anginnya lembut, kadang sangat kencang. Bahkan ada badai yang membuat ranting-ranting patah, namun pohon yang akarnya kuat tidak mudah tumbang. Mengapa? Karena kekuatannya bukan hanya pada batangnya, tetapi pada akar yang menghunjam jauh ke dalam tanah. Sahabatku, demikian pula seorang mukmin. Ujian akan selalu datang, kadang berupa kesempitan rezeki, kadang berupa kehilangan, kadang berupa fitnah, kadang berupa kegagalan. Namun jika iman telah berakar kuat, ujian tidak akan menghancurkan dirinya. Ia mungkin menangis, namun tidak kehilangan harapan. Ia mungkin lelah, namun tidak berhenti berdoa. Ia mungkin jatuh, namun selalu bangkit kembali. Karena ia yakin Allah tidak akan membebani seorang hamba di luar kemampuannya. Sahabat namun kolbu. Keteguhan bukan berarti tidak pernah merasa sedih. Keteguhan adalah tetap memilih taat ketika hati sedang berat, tetap menjaga sholat ketika masalah datang bertubi-tubi, tetap jujur ketika ada kesempatan untuk berbuat curang, tetap bersyukur meskipun nikmat terasa sedikit. Jika akhir-akhir ini Allah membuatmu lebih kuat menghadapi ujian, lebih tenang menerima takdir, lebih yakin kepada pertolongannya, maka bersyukurlah. Karena Allah sedang membangun keteguhan yang kelak akan menjadi bekal menghadapi amanah yang lebih besar. Sahabat namun kolbu. Pepohonan mengajarkan bahwa pertumbuhan memerlukan kesabaran, dan keteguhan memerlukan akar yang kuat. Maka jangan pernah iri melihat buah yang dinikmati orang lain. Fokuslah memperkuat akar imanmu, perbaiki amalmu, luruskan niatmu. Teruslah berikhtiar, karena ketika Allah melihat seorang hamba istiqomah dalam prosesnya, Dia akan memberikan hasil terbaik pada waktu yang paling tepat menurut hikmahnya. Sahabat namun kolbu. Semakin dalam kita merenungi ciptaan Allah, semakin kita memahami bahwa alam adalah madrasah kehidupan. Pepohonan tidak pernah menyampaikan ceramah, tidak pernah berbicara dengan kata-kata, namun setiap hari mereka mengerjakan kesabaran, keikhlasan, manfaat, dan keteguhan. Semua itu menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi siapapun yang ingin menjalani hidup dengan penuh keberkahan. Mari kita lanjutkan renungan kita. Yang kelima, pohon mengajarkan bahwa semakin tinggi kedudukan, semakin rendah hati yang harus dimiliki. Sahabat namun kolbu. Perhatikanlah pohon yang sedang berbuah lebat. Semakin banyak buahnya, semakin dahannya merunduk. Ia tidak meninggi dengan kesombongan, justru ia semakin mendekat ke bumi. Betapa indah pelajaran ini. Dalam kehidupan, seringkali manusia berubah ketika memperoleh nikmat. Ketika usahanya berkembang, ia mulai merasa lebih hebat. Ketika hartanya bertambah, ia mulai lupa kepada Allah. Ketika dipuji, ia mulai meremehkan orang lain. Padahal, semua nikmat hanyalah titipan. Sahabatku, orang yang benar-benar mengenal Allah justru akan semakin rendah hati ketika diberi kelapangan. Ia sadar, semua keberhasilan bukan karena dirinya semata, melainkan karena rahmat Allah. Ia tidak mudah membanggakan diri, tidak merasa paling berjasa, tidak memandang rendah orang yang masih berjuang. Sebaliknya, ia semakin banyak bersyukur, semakin banyak membantu, semakin banyak bersedekah. Karena ia tahu nikmat yang disyukuri akan Allah tambahkan keberkahannya. Jika akhir-akhir ini Allah mulai melapangkan sebagian urusanmu, maka jangan lupa merundukkan hati, perbanyak istighfar, perbanyak sedekah, dan tetaplah menghormati siapapun. Karena kerendahan hati adalah perhiasan terindah bagi orang yang diberi nikmat. Yang keenam, pohon mengajarkan bahwa memberi tidak harus menunggu berkelimpahan.
Sahabat namun kolbu. Pohon tidak menunggu menjadi sempurna untuk memberi manfaat. Sejak masih kecil ia telah menghasilkan oksigen, memberikan kesejukan, menguatkan tanah dengan akarnya. Ketika semakin besar, manfaatnya semakin luas. Sahabatku, betapa sering kita berkata, nanti kalau sudah kaya aku akan banyak bersedekah, nanti kalau sudah sukses aku akan membantu orang lain. Padahal Allah mengajarkan bahwa memberi bukan menunggu berlimpah. Memberi adalah kebiasaan hati. Orang yang terbiasa berbagi saat sedikit akan tetap berbagi saat banyak. Sebaliknya, orang yang pelit ketika sedikit belum tentu menjadi dermawan ketika hartanya bertambah. Karena masalahnya bukan pada jumlah harta, melainkan pada keadaan hati. Sahabat namun kolbu. Sedekah tidak selalu berupa uang. Senyuman adalah sedekah, nasihat yang baik adalah sedekah, tenaga yang digunakan membantu sesama adalah sedekah, doa yang tulus untuk saudara kita adalah sedekah, menyingkirkan gangguan dari jalan adalah sedekah, menghibur orang yang sedang bersedih juga sedekah. Allah melihat keikhlasan, bukan besarnya nilai yang diberikan. Jika akhir-akhir ini engkau lebih ringan berbagi, lebih mudah membantu tanpa mengharap balasan, lebih senang melihat orang lain tersenyum, maka bersyukurlah. Karena hati yang senang memberi adalah hati yang sedang Allah isi dengan keberkahan, dan keberkahan itu seringkali kembali kepada pemiliknya melalui jalan-jalan yang tidak pernah ia duga. Sahabat namun kolbu. Pepohonan mengajarkan bahwa semakin tinggi nikmat, semakin rendah hati yang harus dimiliki, dan semakin besar manfaat yang dapat kita berikan, semakin luas pula kesempatan untuk menebarkan kebaikan. Semoga Allah menjadikan kita seperti pohon yang tidak sibuk menghitung apa yang telah diberikannya, tetapi justru terus memberi manfaat dengan ikhlas karena mengharap ridhonya semata. Sahabat namun kolbu. Semakin lama kita merenungi pepohonan, semakin kita memahami bahwa Allah tidak hanya mengajarkan kehidupan melalui kata-kata. Allah juga mengajarkan melalui ciptaannya, melalui akar yang menghunjam, melalui batang yang kokoh, melalui ranting yang menjulang, melalui daun yang terus berguguran, melalui buah yang memberi manfaat. Semua itu mengandung pelajaran bagi hati yang mau berpikir. Mari kita lanjutkan renungan kita. Yang ketujuh, pohon mengajarkan bahwa gugurnya daun bukanlah akhir kehidupan, melainkan awal pertumbuhan baru. Sahabat namun kolbu. Pernahkah engkau melihat sebuah pohon ketika musim daun berguguran? Dari kejauhan, pohon itu tampak kehilangan keindahannya. Daunnya menguning, satu demi satu jatuh ke tanah. Bahkan ada orang yang mengira pohon itu telah mati, padahal yang sedang terjadi bukanlah kematian, melainkan persiapan untuk pertumbuhan yang baru. Allah menjadikan gugurnya daun sebagai bagian dari siklus kehidupan. Setelah itu, tunas-tunas baru akan muncul, daun-daun muda akan tumbuh, dan pohon kembali menghijau. Sahabatku, bukankah kehidupan kita juga demikian? Ada masa ketika Allah mengambil sesuatu dari kita, pekerjaan, kesempatan, harta, kesehatan, atau seseorang yang sangat kita cintai. Saat itu, hati terasa kosong, seperti pohon yang kehilangan daunnya. Namun tidak semua kehilangan berarti Allah sedang menghukum. Kadang Allah sedang mempersiapkan ruang bagi sesuatu yang lebih baik. Kadang Allah sedang membersihkan hati kita dari ketergantungan kepada dunia. Kadang Allah sedang mengajarkan bahwa hanya Dia tempat bergantung. Jika hari ini ada sesuatu yang hilang dari hidupmu, jangan terburu-buru berputus asa. Tetaplah menjaga sholat, tetaplah memperbanyak istighfar, tetaplah berprasangka baik kepada Allah. Karena sebagaimana pohon yang kembali menghijau, Allah juga mampu menghadirkan harapan baru dalam kehidupanmu pada waktu yang Dia kehendaki. Yang kedelapan, pohon mengajarkan bahwa istiqomah lebih berharga daripada pertumbuhan yang cepat tetapi tidak bertahan. Sahabat namun kolbu. Pohon tidak tumbuh dengan tergesa-gesa. Ia bertambah tinggi sedikit demi sedikit.
hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Perubahannya hampir tidak terlihat, namun ketika waktu berlalu, ia menjadi pohon yang besar dan kokoh. Sahabatku, demikian pula kehidupan seorang mukmin. Allah tidak meminta kita menjadi sempurna dalam satu hari. Allah mencintai hamba yang istiqomah, sedikit demi sedikit, terus-menerus, sholat tepat waktu setiap hari, membaca Al-Quran walaupun hanya beberapa ayat, bersedekah walaupun sedikit, berzikir walaupun singkat, berbuat baik walaupun sederhana. Semua amal kecil itu jika dilakukan dengan istiqomah, lebih dicintai Allah daripada amal besar yang hanya dilakukan sesekali lalu ditinggalkan. Sahabat namun kolbu, seringkali kita ingin perubahan yang cepat, namun lupa membangun kebiasaan yang baik. Padahal, keberkahan hidup lahir dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang terus dijaga. Jika akhir-akhir ini engkau mulai menjaga sholat dengan lebih baik, mulai membiasakan membaca Al-Quran, mulai menjaga lisan, mulai memperbaiki akhlak sedikit demi sedikit, maka jangan merasa perubahanmu terlalu kecil, karena Allah melihat istiqomahmu. Dan sesuatu yang kecil tetapi terus dilakukan akan menjadi besar di sisi Allah. Sahabat namun kolbu, pepohonan mengajarkan bahwa kehilangan bukanlah akhir, dan pertumbuhan yang perlahan seringkali jauh lebih kuat daripada pertumbuhan yang tergesa-gesa. Maka jangan kecewa jika perjalananmu terasa lambat. Selama engkau masih bergerak menuju Allah, masih memperbaiki diri, masih menjaga kejujuran, masih memperbanyak doa, sesungguhnya engkau sedang bertumbuh. Dan pertumbuhan yang dibimbing oleh Allah selalu membawa keberkahan. Sahabat namun kolbu, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita hingga penghujung renungan hari ini. Semoga setiap pelajaran yang Allah titipkan melalui pepohonan tidak hanya menambah pengetahuan kita, tetapi juga menghidupkan hati, memperkuat iman, dan mengubah cara kita menjalani kehidupan dengan lebih penuh syukur dan tawakal. Mari kita renungkan doa pelajaran terakhir. Yang kesembilan, pohon mengajarkan bahwa buah terbaik selalu dinikmati orang lain terlebih dahulu. Sahabat namun kolbu, pernahkah engkau memperhatikan pohon yang sedang berbuah? Ia tidak memakan buahnya sendiri. Buah itu dinikmati oleh manusia, dimakan oleh burung-burung, menjadi makanan berbagai makhluk. Menjadi makanan berbagai makhluk bahkan ketika buahnya jatuh ke tanah. Sebagiannya menjadi benih yang menumbuhkan kehidupan baru. Betapa luar biasa ciptaan Allah. Sahabatku, ini adalah pelajaran tentang keikhlasan. Seringkali manusia ingin setiap kebaikan yang ia lakukan segera dibalas, ingin segera dipuji, ingin segera dihargai. Padahal Allah mengajarkan bahwa kebaikan yang paling indah adalah kebaikan yang dilakukan tanpa menunggu balasan dari manusia. Seorang ibu merawat anaknya dengan penuh kasih. Seorang ayah bekerja keras demi keluarganya. Seorang guru mengajarkan ilmu. Seorang tetangga membantu tetangganya. Semua itu adalah buah yang mereka berikan kepada orang lain. Dan meskipun tidak selalu mendapatkan ucapan terima kasih, Allah tidak pernah lupa. Sahabat namun kolbu, jangan pernah lelah menjadi orang yang memberi manfaat. Karena boleh jadi doa yang pernah engkau bantu menjadi sebab Allah membuka pintu-pintu kebaikan dalam hidupmu. Boleh jadi senyuman yang engkau hadiahkan kepada seseorang menjadi sebab Allah melapangkan kesedihanmu. Dan boleh jadi sedekah kecil yang engkau keluarkan dengan ikhlas menjadi sebab Allah menjaga keluargamu dari berbagai kesulitan. Allah tidak pernah menyia-nyiakan amal sekecil apapun. Yang ke-10, pepohonan mengajarkan bahwa kehidupan yang paling indah adalah kehidupan yang terus memberi hingga akhir usia. Sahabat namun kolbu, pohon yang baik tidak berhenti memberi manfaat ketika usianya bertambah.
Selama masih hidup, ia tetap menghasilkan oksigen, tetap memberi keteduhan, tetap menjadi tempat berteduh, tetap menjaga keseimbangan alam. Bahkan setelah ditebang, kayunya dapat menjadi rumah, menjadi meja, menjadi jembatan, menjadi mushaf Al-Quran, menjadi berbagai hal yang terus memberi manfaat. Subhanallah, betapa indah pelajaran ini. Allah seakan mengajarkan bahwa manusia terbaik bukanlah yang paling banyak memiliki, tetapi yang paling banyak memberi manfaat selama hidupnya. Sahabatku, suatu hari nanti, semua harta akan kita tinggalkan, jabatan akan kita tinggalkan, popularitas akan kita tinggalkan. Yang akan terus mengalir hanyalah amal-amal yang bermanfaat, ilmu yang diajarkan, anak soleh yang mendoakan, sedekah jariah, akhlak baik yang menginspirasi orang lain, doa yang pernah kita panjatkan untuk sesama. Karena itu, jangan ukur hidupmu hanya dari beberapa banyak yang berhasil engkau kumpulkan. Ukurlah juga dari berapa banyak manfaat yang telah Allah hadirkan melalui dirimu. Jika setiap hari engkau berusaha menjadi pribadi yang sedikit lebih baik, sedikit lebih sabar, sedikit lebih jujur, sedikit lebih peduli, maka sesungguhnya engkau sedang menanam pohon-pohon amal yang buahnya akan engkau petik, baik di dunia maupun di akhirat. Sahabat Namun Kolbu, hari ini kita telah belajar dari pepohonan, makhluk Allah yang diam, namun penuh pelajaran. Akan mengajarkan bahwa iman adalah fondasi kehidupan, batang mengajarkan keteguhan, ranting mengajarkan pertumbuhan, daun mengajarkan bahwa kehilangan adalah bagian dari kehidupan, buah mengajarkan manfaat, dan seluruh pohon mengajarkan keikhlasan. Sahabatku, jika hari ini engkau sedang berjuang, jadilah seperti pohon, tetap berdiri meski diterpa angin, tetap bertumbuh meski perlahan, tetap memberi meski tidak selalu dihargai, tetap berbuah meski tidak semua orang bersyukur, karena pohon tidak hidup untuk dipuji, ia hidup untuk menjalankan tugas yang Allah tetapkan. Begitu pula kita, jangan hidup hanya untuk mendapatkan pengakuan manusia, hiduplah untuk mencari ridha Allah. Mulailah dari hal-hal yang sederhana. Jagalah salatmu, perbanyak membaca Al-Quran, biasakan lisanmu dengan zikir dan istighfar. Bekerjalah dengan jujur, hormati kedua orang tuamu, sayangi keluargamu, ringankan tanganmu untuk membantu sesama, perbaiki akhlakmu setiap hari, dan jangan pernah berhenti berharap kepada Allah, karena Allah tidak pernah menyia-nyiakan satu amal yang dilakukan dengan ikhlas. Sebagaimana sebatang pohon membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk tumbuh besar, demikian pula keberkahan dalam hidup seringkali tumbuh perlahan. Namun ketika keberkahan itu telah hadir, ia akan memberi ketenangan yang tidak dapat dibeli dengan apapun. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang akarnya kokoh dalam iman, batangnya teguh dalam istiqomah, dahannya menaungi dengan kasih sayang, dan buahnya menjadi manfaat bagi banyak orang. Semoga Allah melapangkan rezeki kita melalui jalan yang halal, memberkahi keluarga kita, menjaga hati kita agar tetap rendah hati, mengampuni dosa-dosa kita, dan mempertemukan kita kelak bersama Rasulullah SAW di surga Firdaus. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Namun Kolbu, jika renungan hari ini memperbanyak ketenangan bagi hati Anda, mari bersama-sama menebarkan manfaat kepada lebih banyak saudara kita. Jangan lupa tekan tombol like sebagai bentuk dukungan agar semakin banyak orang yang mendapatkan inspirasi dari setiap renungan Islami di channel Namun Kolbu. Tuliskan di kolom komen, "Ya Allah, jadikanlah aku seperti pohon yang kokoh imannya, luas manfaatnya, lembut akhlaknya, dan penuh keberkahan dalam setiap langkah kehidupanku." Semoga doa sederhana itu menjadi pengingat bahwa nilai seorang hamba tidak hanya diukur dari apa yang dimilikinya, tetapi juga dari manfaat yang ia berikan kepada sesama. Share video ini kepada keluarga, sahabat, dan siapa saja yang sedang berjuang mencari rezeki yang halal, agar mereka kembali memiliki semangat untuk bersabar, berikhtiar, dan memperbanyak amal soleh. Dan jangan lupa subscribe channel Namun Kolbu
agar kita dapat terus belajar bersama mengambil hikmah dari ayat-ayat Allah yang terbentang di alam semesta dan menjadikannya bekal menuju kehidupan yang penuh keberkahan. Semoga Allah menerima seluruh amal kita, menjaga hati kita agar selalu dekat kepadanya, melimpahkan rezeki yang halal, luas dan penuh keberkahan, serta menutup usia kita dengan husnul khotimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.